2. Jangan lepas cadarmu. Saya terima nikah dan kawinnya Amirah Hairunisa binti Abdillah dengan mas kawin tersebut. Dibayar tunai karena Allah. Dengan satu kali tarikan napas, suara lantang helan menggema ke seluruh ruangan. Secara serentak para saksi yang turut hadir menyerukan kata sah, yang kemudian dilanjutkan dengan doa bersama. Sepasang mata Amirah pun terpejam bersamaan dengan air mata yang mengalir dan jatuh ke telapak tangannya. Di satu sisi, jantungnya berdebar mendengar lengkingan merdu Elan mengumandangkan ijab kabul atas namanya. Di sisi lain ia merasakan sesak. Bahkan saat ia mencium punggung tangan lelaki yang baru beberapa menit lalu menjadi suaminya itu, sikap Elan sangatlah dingin. Jangankan kecupan singkat di kening seperti pernikahan pada umumnya, seulas senyum pun tak ia lihat. Bahkan setelah sesi ijab kabul, Elan sama sekali tak berbicara dengannya. Mereka layaknya orang asing yang duduk di pelaminan yang sama. Semua orang tampak larut dalam bahagia. Satu sama lain saling memberi ucapan selamat. Selamat ya, bro. Akhirnya lepas masa lajang. Ucap Boy sambil memeluk sang sahabat. Terima kasih. Kamu kapan? Balas Erlan terkekeh pelan. Padahal saat ini hatinya sangat kesal. Tunggu lampu hijau dari Om Bro. Erlan dan Raffi kembali terkekeh. Itu juga kalau targetnya mau sama kamu, bro. Kelakar Raffi. Gampang diatur, yang penting punya orang dalam. Bau membalas tak mau kalah. Kemudian menatap Erlan serius. Pembicaraan mereka pun terhenti saat Alfian tampak mendekat. Erlan menyambut dengan pelukan. Alhamdulillah. Selamat ya, nak. Semoga hari ini menjadi pembuka gerbang pahala dari ibadah panjang yang akan kamu lalui. Mulai sekarang tanggung jawab atas diri Amirah sepenuhnya bukan lagi di abahnya, tapi sudah pindah kepada kamu. Ucap Alfian, sesaat setelah melepas pelukan. Iya, Om. Alfian menepuk bahu lelaki itu. Selalu ingat kewajiban suami kepada istri. Memberi nafkah yang layak sesuai kemampuan. Pakaian dan tempat tinggal yang baik. Menggauli istri secara ma'ruf. Menjaga istri dari dosa. Dan memberikan cinta dan kasih sayang. Erlan hanya menyahut dengan anggukan kepala. Meskipun ia sendiri tak yakin akan seperti apa pernikahannya dengan Amirah. Gadis yang sama sekali tidak disukainya. Acara hari itu berlangsung sederhana. Namun terasa sakral. Setelah serangkaian acara, Amirah diboyong menuju rumah keluarga suaminya. Amirah terpaku saat mobil yang ia tumpangi bersama Umi Melati melewati sebuah gerbang besar. Matanya memandang ke segala arah. Rumah di hadapannya sekarang ini lebih layak disebut istana. Megah dan mewah menjadi kesan pertama saat ia menginjakkan kaki untuk pertama kali di rumah itu. Tentunya sangat jauh berbeda dengan pondok sederhana yang selama ini ia huni. Assalamualaikum. Ucap Amirah saat pertama kali melewati pintu. Waalaikumsalam. Ayo, masuk, nak. Umi Melati menggandeng Amirah memasuki rumah. Mereka disambut oleh beberapa asisten rumah tangga. Selamat datang, Non Amirah. Ucap salah satu wanita. Terima kasih. Balasnya malu-malu. Umi Melati lantas menggandeng Amirah menuju sebuah kamar yang terletak di lantai atas. Sementara seorang art menggiring koper milik Amirah dan meletakkan di sudut ruangan. Ini kamar suami kamu, dan mulai sekarang akan menjadi kamar kalian. Ucap wanita itu. Pandangan Amirah berkeliling ke setiap sudut kamar. Kesan pertama yang ia lihat adalah bersih dan luas. Kamar itu juga tampak begitu mewah dengan berbagai fasilitas di dalamnya. Erlan dan Abi masih di jalan. Mungkin tidak lama lagi sampai. Kamu mau Umi bantu ganti pakaian atau hapus makeup? Tanya Umi. Mengingat kebaya yang membalut tubuh Amirah mungkin berat, dan ia akan kesulitan menggantinya sendiri. Tidak usah repot, Umi. Saya bisa sendiri. Sama sekali tidak repot, kok. Ayo, sini Umi bantu. Umi mendudukkan Amirah di kursi meja rias. Kemudian perlahan membantu melepas mahkota yang melekat di kepala. Amirah melepas cadar yang sedari tadi menutupi wajahnya. Umi. Panggilnya ragu. Iya, nak. Terima kasih sudah menerima saya sebagai bagian dari keluarga Umi. Meskipun sepertinya saya benar-benar tidak layak di sini. Sama-sama, sayang. Sekarang jangan berpikir tidak layak lagi, karena kamu sudah menjadi bagian dari keluarga ini.
Amira mengulas senyum tipis. Untuk sesaat Melati memandangi melalui pantulan cermin. Sungguh, wajah Amira benar-benar cantik sempurna. Jangankan lelaki, wanita pun dibuat terpana saat ia melepas cadar. Kamar mandinya di sana. Kamu mandi dulu, terus istirahat. Kalau butuh sesuatu panggil Umi saja. Kamar Umi ada di lantai bawah dekat ruang keluarga. Iya, Umi. Sekali lagi terima kasih. Begitu Umi keluar kamar, Amira menghela napas panjang. Ia terdiam sejenak sambil memandangi kamar suaminya. Perhatiannya lantas tertuju pada beberapa foto yang menghiasi meja. Pipinya perlahan berubah merah saat memandangi salah satu foto Erlan. Lelaki yang menjadi suaminya itu memiliki paras rupawan, seperti kata adik-adiknya di pondok. Sebelumnya, Amira tidak memiliki keberanian untuk menatap Erlan lebih dari 3 detik. Sehingga saat ini ia baru melihat dengan jelas seperti apa wajah suaminya itu. Abah, Umi, apa Amira akan sanggup membangun pernikahan seperti yang Umi dan Abah ajarkan? Ia bergumam pelan. Hatinya terasa perih setiap kali teringat Umi dan Abah. Betapa orang tua angkatnya itu memberinya limpahan kasih sayang. Kini, ia harus terpisah dari kedua orang tuanya dan tinggal bersama orang asing. Astagfirullah. Ia tersadar dari apa yang barusan terlintas di pikiran dan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Di mana dia? Umi. Tanya Erlan sesaat setelah tiba di rumah. Dia. Namanya Amira. Erlan. Balas Umi Melati tajam. Erlan menghela napas panjang mendengar ucapan uminya. Amira sudah menjadi istri kamu. Artinya, dia bagian dari diri kamu dan sudah tugas kamu untuk menjaga, menyayangi dan melindunginya. Aku paham, Umi. Alhamdulillah, kalau kamu paham. Nak, Amira ada di kamar. Mungkin sedang istirahat. Ya sudah, aku juga mau ke kamar. Melati mengangguk pelan. Ia hanya menatap punggung tegap Erlan yang sudah berjalan menuju tangga. Saat memandang pintu kamar, ia menarik napas dalam. Langkahnya terasa berat. Erlan menggenggam gagang pintu dan memutarnya secara perlahan. Begitu masuk, terlihat Amira duduk di kursi dengan balutan gamis berwarna putih tulang, lengkap dengan cadar yang menutupi wajahnya. Assalamualaikum. Ucap Amira lebih dulu, sebab Erlan tak memberi salam saat masuk ke kamar. Waalaikumsalam. Balas Erlan, lalu tanpa kata langsung duduk di sofa untuk melepas sepatu dan meletakkan di antara koleksi sepatu mahalnya. Sementara Amira masih terpaku di tempat. Aku mau mandi. Ambilkan handuk. Pintanya tanpa memandang sang istri. Tanpa banyak kata, Amira segera membuka lemari dan mengeluarkan handuk baru. Ia serahkan kepada suaminya. Setelah mengambil handuk dari tangan Amira, Erlan bangkit dan melepas kemejanya. Ia lemparkan ke tangan Amira, membuat wanita itu gelagapan. Ia langsung memasukkan pakaian suaminya ke dalam keranjang pakaian kotor. Lalu, menuju meja rias untuk melepas cadarnya. Namun sebelum masuk ke kamar mandi, Erlan menoleh dan melayangkan tatapan tajam. Jangan pernah lepas cadarmu di hadapanku. Aku tidak mau melihat wajahmu.